Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini eh, menjawab komentar ya teman-teman dan menanggapi klarifikasi tentang komentar ini teman-teman ya. Jadi komentarnya apa, Pak? Jadi ada yang berkomentar dia sebenarnya ingin mengasih janjangan kosong teman-teman atau tangkos pada perkebunan kelapa sawitnya. Oke. Tapi dia bertakut ya, dia takut karena takut katanya banyak mengundang kumbang ya, jadi untuk berkembang biak pada gendon ya teman-teman ya. Oke, sebelum kami bahas tentang itu, ini saya kasih tunjuk dulu perkebunan kelapa sawit di mana notabene sangat luar biasa. Ini Simalungun teman-teman. Nah, penampakan silamu, ini dia ya, Simalungun. Oke. Dan yang kedua, pertanyaan atau komentar ya, itu tentang pakisan ini teman-teman. Pakisan ini ditanam apa tumbuh sendiri gitu kan ya. Oke. Jadi kita dari mulai dulu ya. Dari sini dulu. Ini perkebunan Simalungun, yaitu notabene kayak gini teman-teman, di lahan berpasir dan sedikit gambut. Jadi gambut tidak tebal teman-teman, hanya 1 meter kalau nggak salah ya. Nah, bisa dilihat ini. Nah, gambut bercampur pasir, jadi sangat luar biasa. Performa daunnya itu seperti ini, hijau-hijau. Wah, bisa dilihat teman. Wah, di sana juga mantap sekali teman-teman. Tuh, wah, Simalungun teman-teman ya. Memang kalau Simalungun itu luar biasa buahnya, khas, ciri khasnya itu ada. Dan masih di lokasi yang sama yang kemarin ya teman-teman ya, yang kita lihat di video, nanti akan saya kasih di deskripsi ya teman-teman ya, di bawah video kali ini atau di layar kanan pojok kanan atas teman-teman ya, yaitu dengan kenapa BJR tidak naik. Setelah saya cek ternyata banyak buah yang songgo angin. Nah, ini masih lokasinya sama, masih di situ, cuman beda tempat teman-teman, masih satu lokasi dengan yang kemarin. Oke, kita lanjut saja ke tema, ke topik teman-teman, yaitu tentang, kita jawab dulu dengan pakisan ini. Jadi pakisan ini ada gunanya teman-teman. Jadi banyak petani kelapa sawit yang menghiraukan ini ya, padahal ini gulma daun yang lunak itu jangan dibasmi teman-teman ya, melainkan dikendalikan saja seperti ini jangan dibasmi. Karena ini sangat membantu performa dari segi buah teman-teman ya, segi buah. Dan yang pakisan ini kenapa kok ini berguna, Pak? Apa alasannya? Jadi gini teman-teman, untuk tanaman ini yang biasanya tumbuhnya ada di pokok, untuk gulma ini ya teman-teman ya, gulma seperti ini pakisan itu tidak ditanam, tapi dulu ditanam teman-teman, karena di sini tidak ada sama sekali. Jadi dikembangkan hanya tidak banyak, hanya dibiarkan saja gitu, nanti dia tumbuh seperti ini di pohon kelapa sawitnya. Tuh, masih di lokasi yang kemarin ya teman-teman, songgo angin semua. Ini baru di songgo ini karena buahnya masih segar teman, masih bagus. Nah, kita kembali lagi ke sini. Fungsinya adalah untuk menampung air ya, sekali lagi menampung air teman-teman, karena air ini cukup berperan kedua dari kelapa sawit ini teman-teman ya. Sejauh ini kita kan ngomongnya hanya kelapa sawit, pupuknya ini, pupuknya ini. Nah, sekarang dunia tani akan bahas tentang kelapa sawit ini yang berpengaruhi apa saja, dan menjawab sekaligus komentar ya teman-teman ya. Jadi pengaruh dari kelapa sawit itu ada 4 faktor teman-teman ya. Yang pertama adalah sinar matahari ya, itu pasti. Yang kedua adalah gulmanya ini, gulma lunak ini teman-teman. Yang ketiga adalah air. Baru yang keempat pupuk. Jadi pupuk ini sebenarnya nomor 4 dari kelapa sawit teman-teman, yang dibutuhkan kelapa sawit itu nomor 4. Jadi yang pertama adalah sebenarnya itu air teman-teman. Itu karena kelapa sawit ini sekali lagi seperti yang di video-video saya sebelumnya, saya jelaskan kalau kelapa sawit ini sangat
Kalau bahasa Jawa ini cepat mangan banyu teman-teman ya. Bahasa Jawanya itu cepat makan banyu atau ngombe banyu. Oke. Jadi itu kelapa sawit sangat suka dengan air, tapi juga tidak suka kalau airnya itu tergenang. Nah, dia tadi sudah bahas tentang gimana faktor pembatasnya, cara mengatasi gimana untuk perkebunan kelapa sawit itu ya teman-teman ya. Nah, dan satu lagi yang ini ada gunanya itu ya, yang pakisan. Yang kedua adalah tangkos atau janjangan kosong ya. Jadi kita lihat dulu umurnya kelapa sawit itu berapa. Kalau masih umur 1 tahun 2 tahun ya jangan dikasih janjangan kosong teman-teman ya. Nah, alasannya kenapa? Karena dari pucuk pelepah ini teman-teman, pucuk kelapa sawit ya, itu pelepahnya itu masih rendah dan berdekatan dengan namanya tangkos atau janjangan kosong. Nah, cara pengaplikasian yang benar supaya tidak mengundang gendon, mengundang kumbang ya, kumbang kelapa sawit yang biasanya memakan pada pucuk kelapa sawit teman-teman ya. Itu jangan dilapis, cukup satu saja teman-teman, satu lapis saja, jangan ditumpuk ya. Kalau ditumpuk memang mengundang, tapi kalau dirata, disusun rapi di pasar matinya itu, bukan di pasar langsir ya teman-teman ya, tapi di pasar matinya ya, seperti di sini. Ini bisa dikasihkan tangkos atau janjangan kosong. Nah minimalnya berapa Pak ya? Setidaknya batang kelapa sawit itu sudah setinggi 1,5 meter sampai 2 meter baru kita bisa mengaplikasikan namanya janjangan kosong atau tangkos. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu supaya tidak mengundang kumbang itu. Oke. Jadi jawabannya itu saja teman-teman ya. Nah, dan untuk pakisan ini sudah dijawab ya, yaitu sangat berguna sekali. Jadi jangan dikendalikan, boleh dikendalikan tapi jangan dikasih mati teman-teman ya, jangan dikasih mati karena ini sangat berguna. Tujuannya untuk menyimpan cadangan air untuk kelapa sawit. Kenapa dia tumbuhnya di batang pohon kelapa sawit itu. Oke, nah ini. Jadi itu ya, dan faktor-faktornya sudah saya jelaskan. Kenapa kok harus sinar matahari? Karena kelapa sawit ini ya teman-teman, itu membutuhkan penyinaran itu selama 5 jam agar proses fotosintetisnya itu berjalan normal. Nah, yang kedua, kenapa kok harus gulma dan air? Jadi gulma ini tujuannya untuk melembabkan tanah. Nah, airnya untuk cadangan supaya fotosintetis itu normal ya. Nah, sudah jelas. Dan yang keempat adalah pupuk. Pupuk ini hanya faktor pembantu. Jadi gini teman-teman, kita kalau seumpama kita ya teman-teman makan, kalau sudah ada lauk, ada nasi, nah tapi kalau tidak ada rasa asin dan manis, juga tidak lahap untuk memakannya itu loh. Jadi intinya itu teman. Jadi untuk pupuk kelapa sawit itu hanya seperti penyedap rasa itu ya teman-teman ya. Nah, gambarannya begitu. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya untuk video kali ini tentang perkebunan kelapa sawit, di mana notabene ini adalah Simalungun ya teman-teman ya. Simalungun pada lahan berpasir setengah gambut ya. Dan gambut. Oke, lebih jelasnya untuk petani-petani kelapa sawit yang ingin belajar tentang perkebunan kelapa sawit boleh gabung di fitur gabung Dunia Tani atau member ya teman-teman ya. Di situ nanti akan saya jelaskan tentang gimana cara persiapan lahannya dan gimana cara tanamnya dan jarak tanamnya yang ideal untuk jenis sawit tertentu ya teman-teman. Dan keuntungannya apa ya? Keuntungannya kita bisa belajar bareng pada Dunia Tani untuk tentang perkebunan kelapa sawit untuk kedepannya. Jadi tidak perkebunan kelapa sawit teman-teman, banyak sekali pengalaman-pengalaman tentang pertanian nanti akan saya kasih, saya bagikan pada teman-teman ya. Bila berminat ya boleh komen di kolom komentar apa saja, nanti akan saya jawab sebisa pengalaman Dunia Tani. Oke, semoga ini bermanfaat videonya, dan saya akhiri video kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salam dari saya, petani sehat luar biasa. Salam tanda berduri, dan saya akhiri wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.